Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini 25 September 2024 diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat ke-13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di hatabata di dok, aliyak kanungan, dak kurajumi diriku nang sun hutakkupi. Oddo tahe, huhalupahon na dipudiku, hueahi akka na dijolo. Ima sahatna, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 siklus waktu dalam sebuah perjalanan kehidupan manusia. Yang pertama adalah siklus waktu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka ada kalimat bijak yang mengatakan dari contoh masa lalu, dari pengalaman masa lalu, manusia bisa belajar, berpengalaman, untuk kemudian menjadi bijaksana, untuk meletakkan fondasinya di masa kini, untuk tidak menghancurkan masa depannya, atau untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. 3 siklus waktu inilah yang menjadi kekuatan dari Rasul Paulus di dalam teks pada renungan hari ini. Ketika dia merasakan bahwa dia dalam perjalanannya ada hal-hal lampau yang telah dilakukannya. Dia sebagai bernama Saulus yang tidak menghormati Allah. Dia membunuh, dia membuat menderita orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi Allah melalui satu peristiwa mengungkap mata batinnya, mengungkap hatinya untuk kemudian berubah menjadi Saulus, menjadi Paulus. Sian silele jolba, gabe nadilele do ibana. Karena dia tetap bertahan untuk pemberitaan Injil. Maka dia tidak pernah merasa, kalau kita baca nanti dari ayat yang di atas, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya berhasil meskipun dia berjuang untuk hal itu. Selebihnya karena Tuhan telah menangkapnya, Tuhan telah menyelamatkannya dari kegelapan itu untuk masuk ke dalam terang. Maka dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berupaya untuk mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Paulus kita mau belajar bahwa ingatan masa lalunya tidak dihapus. Dia tidak menghapus memori-memori, nostalgia yang dulu dilakukannya. Tetapi kata melupakan sebagai sebuah pembelajaran bahwa itu tidak boleh terjadi lagi. Dia tidak boleh lagi jatuh ke dalam lubang yang sama, tetapi dia harus berupaya untuk bijak menghindari lubang itu untuk membangun fondasi yang bagus menuju masa depan yang lebih baik. Maka Paulus merasa bahwa dia harus berlari menuju tujuan, yaitu panggilan surgawi. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats ini mau mengajak kepada kita untuk berlari menuju tujuan kita, yaitu surga yang disiapkan bagi orang-orang yang senantiasa meletakkan kepercayaannya, hidupnya kepada Allah. Masa lalu, nostalgia kita, memori kita masa-masa lalu, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam kita. Kita tidak hanya boleh menoleh ke belakang, meratapi nasib, meratapi kegagalan, oh tidak. Tapi itu harus menjadi semangat, harus menjadi spirit yang membangkitkan kita bahwa ada tujuan di sana. Maka diperlukan pengorbanan diri, diperlukan perubahan dalam diri ini, sehingga kita mampu untuk menuju kepada hal itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dalam usaha untuk berlari menuju panggilan surgawi itu, maka arahkan dirimu untuk senantiasa berpaut kepadanya. Arahkan diri kita kembali kepada Allah. Kalau kau sampai hari ini masih melupakan berkat, kekuatan, karya ada dalam dirimu, berubah. Tinggalkan itu semuanya. Kembali pada Allah, tegakkan jalanmu, dan teruslah berupaya untuk menantikan masa depan yang penuh dengan baik bersama Allah.
Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, letakkanlah kepercayaanmu kepadanya, dan apa yang selama ini Tuhan tidak sukai dari kita, marilah kita ubah dan letakkan masa depanmu menurut rencana dan karya Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat untuk berlari Amanginang, selamat untuk menuju kepada sampai pada garis finish. Letakkan masa depanmu dalam rancangan dan karya Allah. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar mampu untuk mengarahkan kembali diri kami kepadamu. Karena Engkau yang mampu untuk sepenuhnya menyertai menguatkan kami. Apa yang membebani kegagalan kami di masa lalu, kesalahan kami, itu harus menjadi pembelajaran bagi kami untuk semakin bijaksana menentukan kehidupan kami hari ini. Agar masa depan kami dapat kami persiapkan dengan baik, seturut dengan rencana dan karya-Mu. Tuhan yang maha baik, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh para halamu dimanapun mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Setiap doa harapan dari para jemaat-Mu, Engkau yang senantiasa memberikan itu sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan. Tuhan yang maha baik, kami mau serahkan kehidupan kami terlebih satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkehendak, dan kami serahkan seluruh rencana kami, masa depan kami, masa depan keluarga kami, masa depan anak-anak kami, masa depan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta.